Inilah beda terusan Suez dan terusan Panama. Banyak terusan atau kanal di dunia ini, namun yang paling terkenal adalah terusan Panama di Panama dan terusan Suez di Mesir. Posisi dan peran kedua terusan tersebut paling vital dalam perdagangan dunia, yaitu ekspor dan impor. Perusahaan pemilik kapal harus membayar biaya transit kalau melewati kedua terusan itu. Bagi dunia pelayaran, sebuah terusan sangat bermanfaat. Terusan sendiri berfungsi sebagai jalur transportasi yang bisa menghemat waktu tempuh dan irit pengeluaran bahan bakar. Selain terusan Suez dan terusan Panama sebagai kanal paling sibuk, ada juga terusan lain di dunia yaitu terusan Kiel yang berlokasi di Jerman, terusan Volga di Rusia, terusan Baltik di Rusia, terusan Houston di Amerika Serikat, dan terusan Welland di Kanada. Dari kanal-kanal pelayaran di dunia tersebut, terusan Suez dan Panama adalah yang paling terkenal. Dua terusan tersebut memiliki perbedaan yang membuatnya berbeda dalam hal tarif, yang dimana kapal yang melewati terusan Panama dikenakan biaya lebih mahal dibandingkan kapal yang melintasi terusan Suez. Dikutip dari Freightwaves pada Senin 5 April 2021, berikut ini perbedaan terusan Suez dan terusan Panama. Pertama, cara kerja. Terusan Suez sangat mengandalkan tinggi pasang surut permukaan laut, baik di sisi pelabuhan Said di Laut Merah maupun pelabuhan Alexandria di sisi Laut Mediterania. Kondisi ini berbeda dengan terusan Panama yang merupakan kanal air tawar yang sebenarnya dua sisi laut, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang dipaksa untuk terhubung. Agar bisa masuk ke kanal, kapal harus masuk ke celah sempit dalam sebuah bendungan atau dam, untuk kemudian dikunci atau ditutup di kedua sisi, yang sebelumnya kemudian diangkat menggunakan air dan ditarik dengan sebuah kapal tunda. Prosedur ini membuat proses di terusan Panama jauh lebih rumit ketimbang kapal yang menggunakan terusan Suez. Kedua, waktu antrean kapal. Terusan Suez merupakan kanal yang dibuat langsung menghubungkan dua sisi laut, dan hal ini berbeda dengan terusan Panama yang memerlukan bendungan. Pengaturan antrean kapal pada terusan Suez relatif lebih sederhana, yakni menjaga jarak antar kapal. Sementara di terusan Panama, setiap kapal harus masuk ke dam secara bergantian dan ditarik oleh kapal tunda. Hal ini membuat antrean kapal di terusan Panama jauh lebih lama. Selain itu, terusan Panama juga memiliki danau air tawar di tengah lintasannya. Danau ini yang kemudian digunakan sebagai tempat bersandar kapal selama menunggu antrean. Ketiga, pengurangan jarak dan biaya. Terusan Suez yang selesai dibangun tahun 1869 mengurangi waktu tempuh sekitar 6.000 km. Sebelum adanya kanal, kapal yang berlayar dari Teluk Persia menuju ke Eropa Utara harus menempuh jarak 21.000 km karena harus berputar mengelilingi benua Afrika, sementara waktu yang dibutuhkan adalah 24 hari. Sementara setelah kanal dibuka, lama waktu perjalanan kapal dari lokasi yang sama hanya memerlukan waktu 14 hari karena jarak dipangkas hanya menjadi 12.000 km. Terusan Suez menghemat waktu antara 7 hingga 10 hari tergantung pada kecepatan kapal. Sementara, terusan Panama yang selesai tahun 1914 memperpendek waktu dari Atlantik ke Pasifik sejauh 13.000 km. Pendeknya waktu perjalanan juga membuat biaya semakin efisien karena penghematan bahan bakar minyak. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.